Namanya dipilih Golkar maju di Pilkada Banten, Airin Rahmi Diani mengaku hal itu memang menjadi harapannya dan berharap selama masa kampanye Golkar ikut mendampinginya. Airin juga menceritakan jika pada Senin malam dirinya dipanggil Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk membahas masalah dukungan kepada namanya. Berikut wawancara lengkap atau singkat koresponden kami Teddy Zuhari bersama Airin Rahmi, politisi Golkar. 5 menit. Ya, saya saat ini sudah bersama Airin. Airin, selamat dulu. Akhirnya namanya udah kembali direkomendasikan. Tanggapan yang pertama seperti apa? Yang pasti saya bersyukur sama Allah. Allah sudah memberikan kemujizatannya dan keajaibannya yang sangat luar biasa tentunya. Dan terima kasih banyak tentunya kepada masyarakat di Banten yang selalu mendoakan saya. Karena tidak mungkin doa hanya saya sendiri, tapi banyak doa-doa yang sudah disampaikan saat-saat kemarin ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada Pak Ketum Bahlil yang sudah banyak mengkomunikasikan, komunikasi politik tentunya dengan yang lainnya. Dan juga terhadap para tokoh sepuh senior yang ada di Partai Golkar dan juga yang lainnya. Contoh ada Pak Ical, terima kasih Pak Ical, ada Pak Luhut, ada juga Pak JK, ada Pak Cicip, ada Pak Nurdin Halid, ada Pak Doli juga sama selalu mensupport saya tentunya, dan juga Ketum Pak Erlangga. Terima kasih banyak Pak, makasih banyak. Tadi mohon maaf saya tidak sempat sebutkan, dan terima kasih yang terus memberikan kepercayaan kepada saya. Nah, soal perpindahan dukungan kembali ke Anda ini kan publik juga pengen tahu. Saya sendiri juga pengen tahu karena ini menarik ya, politik dinamis Anda sebutkan. Tapi momen Anda diberitahukan bahwa kemudian nama Anda yang didukung oleh Golkar itu kapan? Baru tadi malam disampaikan setelah banyak komunikasi politik yang dilakukan oleh Ketum Bahlil. Akhirnya rekomendasi diberikan kepada saya, dan hari ini disepakati jam 10.30 rekomendasi itu akan diberikan. Ya, momen Anda ketika tahu, siapa yang mengabarkan pertama dan apa respon Anda ketika dipanggil oleh Ketum, menyampaikan setelah berkomunikasi dengan semuanya, alhamdulillah keputusan dari DPP Partai Golkar memberikan rekomendasinya kepada saya. Tentu saya sangat-sangat berterima kasih karena bagi saya Golkar ini kan rumah kita yang tentunya 2 tahun ini kan teman-teman di Golkar juga udah sangat-sangat membantu saya. Hasil survei 70% lebih pun juga itu kan pasti ada banyak kerja-kerja di teman-teman Partai Golkar, terutama di Provinsi Banten. Baik dari pengurus tingkat kabupaten kota, di kecamatan, di kelurahan dan desa di 1.552 desa. Karena setiap kali saya turun ke lapangan pasti selalu ada kader Golkar yang mendampingi saya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Teh, ini juga menarik untuk ditanyakan. Kemarin kita tahu bersama netizen, publik, termasuk anggota keluarga Anda juga mungkin menyaksikan ada nada yang katanya Ibu Mega marah ke Anda. Respon Anda seperti apa? Respon keluarga seperti apa? Saya merasa bahwa Ibu nggak marah, Bu Mega nggak marah, tapi Ibu lebih memotivasi saya sebagai seorang perempuan. Kita harus tegas, kita harus bisa terus bergerak, turun ke lapangan, ke masyarakat. Dan bagi saya pun juga kan saya seorang ibu. Saya merasakan bahwa Bu Mega menyampaikan hal tersebut sebagai seorang ibu. Dan saya pun juga kan seorang ibu, baik ibu dari 2 anak saya pernah menjadi ibu bagi masyarakat Tangerang Selatan, dan seringkali juga kita melakukan hal tersebut. Jadi saya melihat betul bagaimana semangat beliau tentu kepada kita seorang perempuan agar bisa terus maju, agar kita punya sikap, agar kita punya etika, dan jangan lupa untuk berperi kemanusiaan dan hal-hal yang lainnya tergandung di dalam Pancasila. Di luar sana tapi beberapa pendukung Anda merespon sebaliknya, tidak terima Anda mendapat teguran seperti itu kabarnya. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman nge-zoom atau apanya. Kalau saya kan di ruangan tersebut. Jadi saya di saat di ruangan tersebut saya merasakan bahwa rasa sayang beliau terhadap saya, apalagi saya seorang perempuan, itu yang saya rasakan. Jadi makanya untuk pas rame viralnya seperti apa, saya rasanya di ruangan itu baik-baik aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini teman-teman angle-nya nggak tahu lihat dari mana, tapi yang pasti tentunya saya yang hadir di situ, dan saya merasakan betul bahwa bagaimana beliau sebagai seorang ibu memotivasi saya yang juga seorang perempuan untuk bisa terus bergerak dan bersikap tegas, dan tentunya dalam hal bagaimana turun ke lapangan ke masyarakat, apalagi tentang program stunting, tentang hal-hal yang lainnya tentunya. Oke, sambil jalan saya akan mengantarkan Anda, bukan ke KPU, saya akan mengantarkan seorang Airin ke lift untuk menuju ke atas nih. Ya, kira-kira mendaftar ke KPU-nya kapan, siapa aja mengantar, dan jam berapa? Kita belum tahu yang tadi saya sampaikan, jadi masih menunggu
kelengkapan persyaratan administrasi baik dari saya dan Pak Ade secara pribadi maupun juga tentunya dari partai politik yang mengusung kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan rapatkan sehingga kita akan memutuskan apakah di tanggal 28 atau di tanggal 29. Kalau kita sih berharapnya sebenarnya besok biar ada waktu jeda. Walaupun sebetulnya setelah tanggal 29 pun juga kan ada waktu untuk bisa melakukan perbaikan dan penambahan terhadap persyaratan.